Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini dengan Jainah dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Diharapkan peserta didik dapat memahami sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 2. Menganalisis misi dan strategi dakwah Rasul di Madinah sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basoriyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Setelah dakwah Nabi di Mekah mengalami banyak tantangan terutama dari kafir Quraisy, akhirnya Nabi beserta para sahabatnya melakukan hijrah ke Yathrib atau Madinah. Hal-hal yang perlu diketahui tentang Madinah sebelum datangnya Islam adalah 1. Keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam. 2. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam ada 3. Yang pertama, paganisme. Paganisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Agama yang kedua yang diyakini masyarakat Madinah sebelum Islam yaitu Yahudi. Yahudi adalah agama yang dianut masyarakat Madinah yang masih mengikuti ajaran-ajaran dalam kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian agama yang ketiga yaitu Nasrani. Nasrani adalah agama yang dianut masyarakat Madinah sebelum Islam yang masih mengikuti ajaran-ajaran dalam kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Suku atau kabilah yang ada di Madinah sebelum Islam datang ada 3, yaitu kabilah Aus dan Khazraj dan kabilah Yahudi. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah terbagi dalam 3 bab. Yang pertama, pengertian hijrah dari segi sejarah Islam. Yang kedua, sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang ketiga, proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Pengertian hijrah dari segi Islam. Hijrah adalah perpindahan yang dilakukan Nabi Muhammad dan sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Hijrah yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya ada 2, yaitu 1. Hijrah makaniyah dan 2. Hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah memiliki arti meninggalkan suatu tempat, yaitu hijrah ke Habasyi, hijrah ke Thaif, dan hijrah ke Yathrib atau sekarang disebut Madinah. 2. Hijrah maknawiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan. 2. Hijrah fikriyah atau hijrah pemikiran. 3. Hijrah su'uriyah atau hijrah dari kesenangan. Dan terakhir hijrah sulukiyah atau hijrah dari tingkah laku atau kepribadian dan akhlak. Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah antara lain: 1. Turunnya wahyu Allah tentang perintah berhijrah yakni Quran Surat An-Nisa ayat 100. 2. Tekanan kaum Quraisy Mekah terhadap umat Islam semakin bertambah dan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang ketiga yaitu perkembangan Islam di Mekah lambat karena pemeluknya sedikit. 4. Kedatangan tokoh Madinah kepada Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Dan kelima, Islam di Madinah mengalami perkembangan pesat dan hampir tanpa halangan. Materi yang terakhir adalah proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yang terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad tidur di ranjang Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Kemudian yang ketiga, kafir Quraisy membuat sayembara untuk menemukan Nabi dan memberi hadiah yang besar. Proses hijrah Nabi yang keempat adalah Surakah bin Naufal mengejar Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti sayembara dan memenangkan hadiahnya, yaitu 100 ekor unta yang
akan diberikan bila mendapatkan Nabi Muhammad. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW singgah di desa Quba, kemudian mendirikan masjid pertama kali di sana, yaitu Masjid Quba. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, kemudian disambut sukacita dengan syair dan tabuhan rebana masyarakat Madinah. Setelah ini nanti kita bersama-sama menyanyikan atau menidangkan rebana syair yang dilakukan masyarakat Madinah ketika menyambut Nabi, yaitu Tola'al Badru Alaina. Demikianlah materi untuk mapel sejarah SKI hari ini tentang dakwah Nabi di Madinah dengan 2 submateri, yaitu keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam dan proses hijrah Nabi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.